Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Education One Indonesia bersama aku Rada, salah satu tim konsultan di Education One. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Oke, sebelum nonton videonya, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa jadi orang pertama yang tahu jika informasi terbaru sudah terupdate di studi luar negeri Education One. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang negara Kanada yang akan menerima lebih dari 1 juta imigran di tahun 2024 nanti, dan target utama mereka adalah pelajar internasional loh. Kok bisa ya? Pasti bisa lah, karena Kanada sekarang lagi punya program baru untuk menerima imigran dengan jumlah yang banyak. Target dari pemerintah Kanada itu adalah menerima sekitar 430.000 orang lebih imigran di tahun 2022, sekitar 440.000 lebih orang di tahun 2023, dan sekitar lebih dari 451.000 orang di tahun 2024. Angka ini adalah target tertinggi sepanjang sejarah yang pernah direncanakan oleh pemerintah Kanada. Karena sebelumnya di tahun 2021 mereka menerima lebih dari 405.000 orang permanen residen baru yang juga menjadi rekor penerimaan terbanyak yang pernah terjadi dalam 1 tahun. Pelajar internasional akan memimpin ekspansi. Dalam rencananya, jumlah kategori Federal High Skill ditingkatkan secara signifikan untuk mengakomodasi aplikasi PR dari seluruh institusi pendidikan. Kategori ini ditingkatkan dari total tahun ini sebanyak 55.900 menjadi 111.500 di tahun 2024. Ada 3 jalur yang bisa dimanfaatkan oleh pelajar internasional untuk menjadi permanen residen di Kanada, yaitu pertama, Federal Skill Worker Program, kedua, Federal Skill Trades Program, yang ketiga, Canadian Experience Class. Target ini memiliki 2 prioritas. Yang pertama itu untuk membuat pelajar dan pekerja yang memiliki skill untuk dapat bekerja di Kanada. Yang kedua untuk membuat rumah baru bagi para pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Ini dinyatakan langsung di CIC News oleh Sean Fraser, Menteri Imigrasi Kanada. Sean Fraser juga menyatakan bahwa mereka berfokus meningkatkan taraf perekonomian dan selalu menjadikan Kanada sebagai tujuan utama bagi para pendatang. Rencana imigrasi ini dibuat untuk memenuhi kekurangan skilled worker. Kementerian Imigrasi telah menyatakan bahwa ada peningkatan persentase kebutuhan pegawai sebesar 100%, ditambah dengan pensiunannya 5 juta orang di Kanada di akhir dekade, yang membuat program imigrasi menjadi kunci di pertumbuhan ekonomi hari ini dan di masa mendatang. Pemerintah Kanada membuka jalur baru untuk penerimaan PR pada akhir tahun kemarin yang akan berfokus pada pelajar dan pekerja internasional yang dapat mengisi kebutuhan pekerja di bidang-bidang yang diperlukan. Pandemi membuat Kanada menyadari kontribusi yang diciptakan oleh para pendatang, sehingga jalur imigrasi baru ini akan membantu mereka membuat rencana di masa mendatang untuk Kanada. Kanada menginginkan para skill worker untuk dapat menjadi permanen residen. Jalur utama yang akan dipakai pelajar internasional akan berkontribusi lebih dari 50% total imigran yang akan diterima. Ini terbukti dari pengurangan kuota untuk express entry yang kuotanya akan diberikan ke temporary to permanent resident atau TR2 PR untuk berfokus pada sektor dan penempatan khusus. The Provincial Nominee Program milik Kanada juga meningkatkan jumlah penerimaan pelajar internasional yang bisa dilakukan oleh setiap provinsinya dari 83.500 di tahun 2022 menjadi 93.000 di tahun 2024. Kanada mempersiapkan jalur imigrasi yang lebih teratur. Waktu pemrosesan yang terlalu lambat dan tidak bisa diperkirakan adalah masalah ketika melakukan aplikasi permanen residensi saat ini. Terlebih lagi ketika pandemi COVID-19 berlangsung, banyak aplikasi yang tertimbun karena terbatasnya pegawai yang produktif di Immigration, Refugees, dan Citizenship Canada atau IRCC. Meskipun begitu, pandemi menjadi momen untuk IRCC membenahi diri dengan klaimnya yang menyatakan
Kanada memiliki pendatang lebih banyak di kuartal sebelumnya dibandingkan bulan-bulan lain di sepanjang sejarah. Peningkatan ini terjadi karena adanya investasi sebesar 85 juta dolar untuk membenahi sistem backlog yang siap menyortir lebih dari 147.000 aplikan di kuartal pertama tahun 2022. Peran penting institusi pendidikan di Kanada. Colleges and Institute Canada atau CICAN menyatakan kesiapannya untuk membantu pelajar internasional menjadi kontributor yang penting dalam perkembangan ekonomi Kanada. Institusi-institusi di Kanada akan menjadi pihak penting untuk membuat pelajar internasional mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja di Kanada, termasuk meningkatkan kemampuan berbahasa, cara melakukan aplikasi pekerjaan, hingga koneksi ke perusahaan-perusahaan. Selain penyesuaian sistem kerja, penyesuaian dan peningkatan skill juga dilakukan agar nantinya pelajar internasional mampu bersaing dengan pekerja lain di bidang-bidang yang dibutuhkan. CICAN mengajukan 2 ide untuk membuat pelajar internasional dapat dengan cepat melakukan penyesuaian untuk hidup di Kanada, yaitu pertama, pengembangan jalur-jalur untuk pendatang baru yang terampil dengan penekanan pada program pelatihan bahasa yang tentunya dalam bahasa nasional yang akan digunakan di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah penyisipan program mikro dalam studinya yang dapat berguna untuk melakukan pekerjaan. Dengan sistem imigrasi yang sedang difokuskan ke pelajar internasional, sekarang adalah waktu yang tepat dan tepat banget buat kalian yang mau studi dan mendapatkan kesempatan untuk permanen residen di Kanada. Kami, Education One, bisa banget bantu kalian untuk membuat rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang untuk kasih kalian opsi-opsi terbaik apa aja sih yang bisa kalian dapetin untuk studi, pengalaman studi di Kanada yang tentunya terbaik untuk kalian. Tunggu apa lagi? Kami tunggu di website kami, WhatsApp kami, dan semua sosial media Education One. Kalian bisa banget cek di deskripsi video ini atau dengan cara cari Education One di Google. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mau studi ke luar negeri ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!